Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus memulai minggu ini dengan semangat, dengan sukacita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hanya firman Tuhan satu-satunya yang menjadi penuntun hidup kita, yang menerangi langkah kita, yang mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Hari baru Tuhan berikan kepada kami dan kami percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami sebagaimana Tuhan menyertai pada hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami Bapa untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga firman Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan dan sumber inspirasi bagi kami di dalam melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 12 Mei 2025 tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia saya akan bacakan untuk kita semua. Hatahon hamuma sama hamu aka ede pesalmen. Aka ede puji-pujian dohot ede partodion. Edehon jala puji hamuma Tuhani di bagasan rohamona. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nyanyian adalah ungkapan hati. Bagaimana perasaan seseorang diluapkan melalui nyanyian. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka syair dalam lagunya adalah syair yang bahagia. Syair yang mengungkapkan rasa yang berbunga-bunga. Ketika seseorang sedang patah hati, sebaliknya. Syair yang terlontar atau yang keluar adalah syair yang mendalam, yang menunjukkan perasaan yang sangat tertekan. Ketika orang bahagia, bernyanyi. Ketika sedang berduka pun bernyanyi. Nyanyian juga adalah ungkapan hati yang berisikan doa-doa. Mengungkapkan perasaan yang diharapkan pendengarnya mengerti dan mungkin bisa meringankan beban. Seorang yang sedang bergumul ketika bernyanyi menyebut nama Tuhan akan ada rasa kelegaan. Berarti nyanyian pun adalah doa, di mana doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal renungan kita pada hari ini, Paulus mau mengingatkan jemaat di Efesus dalam segala hal kehidupan, bernyanyilah dan memuji Tuhanlah. Artinya apa? Hidup ini memang up and down, naik turun di dalam berbagai-bagai pergumulan. Terkadang kita melewati kesulitan, tetapi di waktu yang lain kita mungkin mengalami sukacita, kebahagiaan, ketenangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dalam susah dan senang, tawa dan air mata, semuanya harus bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan artinya hidupnya penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tidak ada kekecewaan dan sakit ketika masalah-masalah tak kunjung selesai. Tetapi di dalam masalah itu, seorang anak Tuhan akan semakin kuat, akan semakin tertempa dan terbentuk menjadi pribadi yang hebat. Ketika ia sedang bersuka cita, sedang mendapatkan berkat-berkat Tuhan,
anak-anak Tuhan semakin tertempa menjadi pribadi yang rendah hati dan terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk berkata-kata seorang dengan yang lain dalam Mazmur. Artinya apa? Orang lain tidak perlu tahu masalah-masalah kita. Orang lain tidak perlu tahu persoalan kita. Tetapi yang mereka tahu, kita tetap kuat, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun semua kita pasti mengalami masalah, bukan? Artinya mari kita membagikan sukacita itu dalam segala hal. Di dalam segala keadaan, tetaplah menjadi pancaran sukacita bagi orang lain. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dalam susah dan senang, kita yakin dan percaya Tuhan ada di dalamnya dan terus akan campur tangan. Tuhan tak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Dia selalu bekerja menyiapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau dikatakan hidup sebagai anak-anak terang, bukan berarti kita tidak mengalami kegelapan. Kita boleh saja mengalami kegelapan. Kita boleh saja melewati jalan yang sulit. Tetapi anak-anak terang akan selalu mendapat solusi, selalu mendapat jawaban karena dekat dengan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kita diajak untuk saling membagikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada semua orang. Agar melalui kita pun orang lain melihat terang Tuhan. Bukankah dikatakan dalam kitab Korintus, kamu adalah surat Kristus? Kita adalah surat Kristus. Kita adalah curahan hati Kristus. Kita adalah kasih Kristus. Oleh sebab itu orang-orang yang bertemu dengan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, merasakan kebaikan Kristus melalui kehidupan kita. Masalah boleh ada, sakit boleh datang, kesulitan demi kesulitan boleh datang bertubi-tubi. Tetapi yang tidak boleh adalah anak-anak Tuhan putus asa. Anak-anak Tuhan kehilangan harapan. Kita harus tetap penuh pengharapan, tetap penuh semangat menjalani hidup, dan yakin percayalah habis hujan akan ada pelangi. Habis kita melewati masalah demi masalah, goncangan demi goncangan, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, yang dapat melewati masalah itu di dalam rasa syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Tetaplah berbagi sukacita, menyanyikan mazmur bagi Allah dengan kerelaan hati, dengan segenap hati. Bukan ketika kita sedang bahagia saja, bukan ketika kita sedang beruntung saja, bukan ketika kita berhasil saja, tetapi dalam segala hal kehidupan kita, bernyanyilah, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Karena disitulah kita sedang menunjukkan sikap hidup anak-anak terang. Anak-anak Tuhan yang telah dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Hari ini kami diingatkan akan terus memuji Engkau, akan terus bernyanyi untuk Tuhan. Seperti apapun kehidupan kami. Bagaimanapun beratnya yang sedang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada dan sedang bekerja dalam hidup kami. Ya Bapa, berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Ajari kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan baik yang kami lakukan di dalam Tuhan berhasil dan berbuah. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang lemah, yang sedang berjuang. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Biarlah kekuatan, sukacita dan penghiburan yang abadi datang daripadamu dalam kehidupan mereka. Engkau jugalah yang memulihkan dan menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kekuatan dan kepulihan daripada Tuhan terjadi atas mereka semua. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami rencanakan hari ini dan yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong kami supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kami puji sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.